Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang kedua, bab at-taubah, yaitu bab tentang taubat. Di mana kata taubah berasal dari kata taba, yaitu taubatan yang artinya raja'a, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi mengatakan di sini bahwasanya taubat itu hukumnya wajib dari segala macam dosa. Baik dosa antara Allah dengan dosa antara hamba dengan Allah, ataupun yang berkaitan dengan hak makhluk. Dan taubat itu memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah bagaimana seseorang meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, dia menyesali perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berazam, bertekad, berniat untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Jika berkaitan dengan hak manusia, maka ditambahkan satu syarat lagi, yaitu bagaimana dia memenuhi atau membayar atau menunaikan hak manusia tersebut. Jika berupa harta, atau dia meminta maaf atau minta direlakan. Dan hukum taubat disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Wajib dari seluruh atau segala macam bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Di dalam bab ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi beberapa ayat. Yang pertama, surah An-Nur ayat yang ke-31, Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah SWT, atau hendaklah kalian semua bertobat kepada Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman. Semoga Anda sekalian menjadi orang yang beruntung. Maka dalam ayat ini Allah SWT menyuruh, tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kepada Allah semua. Allah SWT memanggil orang beriman dalam ayat ini agar mereka semua bertobat kepada Allah SWT. Ini ditujukan kepada seluruh orang beriman dan bertobat dari segala macam bentuk dosa. Kemudian Allah katakan tujuan seseorang bertobat adalah agar mereka mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kemudian juga Allah SWT mengatakan dalam surah Hud ayat yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan hendaknya kalian beristighfar kepada Allah, kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Di sini Allah SWT memerintahkan juga untuk beristighfar, di mana arti dari istighfar adalah talabul maghfirah, yaitu meminta agar dosa itu diampunkan atau ditutupi dan dihapuskan.
Kemudian dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8 Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang nasuh. Kata para ulama artinya taubat yang ikhlas kepada Allah SWT, yang murni. Seseorang dia bertobat kepada Allah karena Allah SWT. Ini namanya taubatan nasuha, di mana seorang bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah karena Allah, bukan karena alasan yang lain atau tidak ada kesempatan misalnya, atau hal-hal yang sifatnya dunia. Tapi benar-benar dia bertobat kepada Allah SWT karena Allah, ikhlas kepada Allah SWT. Dan tentunya keikhlasan itu akan menunjukkan bagaimana seseorang itu benar dalam taubatnya. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis. Yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min 70 marratan, rawahul Bukhari. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah kata Nabi, sungguh aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka hadis ini atau dalam hadis ini bisa kita ambil pelajaran bagaimana Rasulullah SAW, beliau orang yang sudah diampuni dosanya, sudah dijamin surga. Tapi beliau itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Tentunya kita orang yang belum ada jaminan surga dan mungkin banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka tentunya kita lebih layak untuk beristighfar 70 kali atau bahkan lebih. Kalau Nabi saja tidak kurang dari 70 kali beristighfar dalam sehari, maka kita mestinya sama atau lebih. Nabi mengatakan, sesungguhnya aku demi Allah, ya, sampai Nabi itu bersumpah. Berarti bersumpah menunjukkan takkid, ya, menunjukkan penegasan. Sungguh aku beristighfar kepada Allah. Di mana arti istighfar tadi sudah kita sebutkan, para ulama mengatakan talabul maghfirah. Maghfirah itu artinya adalah agar Allah SWT menutupi perbuatan dosa yang dilakukan kemudian menghapusnya. Wa atubu ilaihi artinya wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya. Beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Maka istighfar dan tobat adalah dua hal yang beriringan dan dua hal yang selalu berjalan sama. Seorang beristighfar kemudian dia kembali kepada Allah SWT dengan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat yang dia sudah lakukan. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang kedua dalam bab ini, hadis yang ke-14. Dari sahabat Al-Agharr Ibni Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin, rawahu Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah SWT, kembalilah kepada Allah SWT dan beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat dalam sehari 100 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dalam riwayat Imam Muslim, Nabi itu beristighfar dan bertobat kepada Allah 100 kali. Jadi dalam riwayat Bukhari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat Imam Muslim
100 kali Nabi beristighfar, bertobat kepada Allah SWT dalam kesehariannya. Ya tentunya kita katakan, kita tentunya lebih layak untuk lebih banyak beristighfar kepada Allah. Karena kita tentunya orang yang lebih banyak dosa dan kita tidak dijamin surga. Kemudian tentunya bagaimana seorang bisa beristighfar? Tentunya istighfar termasuk ibadah, zikir yang bisa kita lakukan di mana saja. Tidak harus kita di masjid. Kita sambil berjalan menuju masjid, atau kita berjalan menuju tempat kerja kita, atau kita lagi di rumah dan sebagainya beristighfar. Maka seseorang senantiasa lisannya beristighfar kepada Allah SWT ya minimal dalam sehari 100 kali atau 70 kali. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahi afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin, lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayyisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayyisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatan indahu fa akhadha bi fitamiha thumma qala min shiddatil farahi Allahumma anta amdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Dalam hadis ini, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT sangat senang, sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada seseorang yang dia sudah jatuh dari untanya dan kemudian dia sudah tersesat di gurun pasir yang luas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan riwayat yang lebih lengkap, sesungguhnya Allah SWT sangat senang, sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba ketika dia bertobat kepada Allah SWT daripada seseorang yang dia memiliki unta yang dia tersesat di gurun yang sangat luas, kemudian tiba-tiba untanya tersebut menghilang, lari, sedangkan di atas unta tersebut ada makanan dan minuman, sehingga dia berputus asa. Dia pergi ke padang pasir yang luas dengan untanya, ternyata dia juga salah jalan, kemudian untanya pergi juga. Mungkin dia tertidur atau bagaimana, kemudian untanya pergi. Padahal di atas unta itu ada makanan minumannya. Di gurun pasir, tidak ada orang. Kemudian akhirnya dia mendatangi sebuah pohon, kemudian dia tidur di situ. Dalam keadaan sudah berputus asa dari untanya, tidak mungkinlah ketemu di gurun pasir. Ketika dia tertidur, kemudian dia terbangun, ternyata tiba-tiba untanya sudah berdiri di hadapannya. Ya, bisa dibayangkan bagaimana senangnya orang tersebut. Dia tersesat, untanya hilang, makanan minumannya ada di unta tersebut, kemudian dia tertidur, ya sudah putus asa. Tiba-tiba bangun tidur, untanya ada. Bagaimana dia sangat senang. Kata Nabi SAW, sungguh Allah SWT lebih senang daripada hamba tersebut.
Allah SWT itu lebih senang kepada seorang hamba yang bertobat kepadanya melebihi orang tadi, orang yang dia kehilangan untanya kemudian ketemu tiba-tiba. Sampai orang tadi mengatakan karena saking dia gembira karena untanya sudah kembali, dia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan akulah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah. Sesungguhnya dia salah keliru mengucapkan kalimat saking gembiranya dia. Ya, saking gembira dia salah pengucapan. Harusnya dia mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Harusnya seperti itu. Ya Allah, engkaulah Rabbku, aku hambamu. Tapi karena saking dia gembira, dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu. Maka di sini bisa kita lihat faedah bagaimana Allah SWT sangat senang, gembira melihat seorang yang dia bertobat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah. Makanya di antara salah satu nama Allah At-Tawwab, yaitu yang menerima taubat. Allah sangat senang kepada seorang yang dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat kemudian dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Allah senang. Melebihi seseorang yang tadi dia kehilangan untanya dan kembali unta tersebut. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat farah, yaitu gembira. Tentunya sifat ini adalah sifat Allah SWT yang sesuai dengan kebesaran Allah SWT. Kita tidak mentakwil atau tidak membayangkan dan tidak menyamakan. Ya, kalau manusia dia mungkin senangnya mungkin dia ketawa dan sebagainya. Bagaimana senangnya Allah kita nggak tahu. Karena kaifiyah tidak diberitahu. Kita wajib beriman saja bahwasanya Allah SWT dalam hadis ini Nabi memberitahu kita Allah SWT memiliki sifat farah. Yaitu Allah SWT senang kepada orang yang bertobat. Berarti Allah memiliki sifat gembira. Tapi bagaimana sifat tersebut, kaifiyahnya kita tidak mengetahui dan tidak perlu kita mentakwilnya. Dan ini adalah manhaj Ahlus Sunnah dalam hal ini. Bagaimana kita mengatakan dan mengartikan sifat Allah SWT sebagaimana zahirnya tanpa kita takwil. Maknanya sebagaimana yang dipahami orang Arab. Ya, para sahabat ketika mendengarkan hadis ini, mereka tidak ada satupun yang bertanya. Karena mereka sudah paham kata kalimat yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Allah SWT sangat gembira. Maka mereka, para sahabat, tidak ada yang bertanya, bagaimana wahai Rasul gembiranya Allah. Tidak ada. Karena mereka sudah paham bahwasanya gembiranya Allah SWT berbeda dengan gembiranya makhluk, maka tidak perlu ditanyakan. Tapi mereka mengetahui makna, ya makna artinya gembira, ya farah artinya gembira. Tapi bagaimananya tentunya tidak sama. Dan mereka sudah paham itu, makanya para sahabat tidak menanyakan. Makanya orang-orang yang menanyakan bagaimana atau kaifiyah yang ada misalnya di zaman Imam Malik dan setelahnya itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada syubhat dan penyakit. Kemudian juga menunjukkan dia tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Bagaimana orang-orang Arab di zaman Nabi SAW, para sahabat mereka orang yang fasih dalam berbahasa Arab, ketika disampaikan hadis ini, mereka tidak pernah bertanya. Karena sudah dimaklumi, mereka paham bahwasanya Allah SWT tidak sama dengan makhluk. Tentunya juga zat Allah tidak sama dengan makhluk. Begitu juga sifatnya. Zatnya tidak sama, maka sifatnya juga tidak sama. Itu sudah menjadi suatu hal yang ya sangat mudah dicerna oleh akal ya. Ketika zat itu berbeda, sifatnya berbeda. Zat kita dengan zat semut ya beda.
Maka sifat kita dengan sifat semut juga beda, seperti itu. Itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana sih antara Khalik dengan makhluk? Ya, sangat jauh berbeda tentunya. Maka ini menunjukkan dalamnya ilmu para sahabat. Jadi dalamnya ilmu itu bukan berarti banyaknya pertanyaan, banyaknya pembicaraan, justru banyaknya ilmu menunjukkan apa? Atau ditunjukkan dengan banyaknya amal. Para sahabat banyak beramal, tidak banyak bertanya. Orang-orang belakangan banyak bertanya, sedikit beramal. Maka ilmu itu bukan teori yang ditanyakan, yang ditulis, yang berjilid-jilid dan sebagainya. Mana kalau kita lihat mana yang lebih banyak ilmunya orang dahulu, para sahabat, para tabi'in, atau orang belakangan? Orang belakangan sedikit ilmunya, kenapa? Banyaknya tulisan, banyaknya penjelasan itu bukan menunjukkan banyak ilmu, tapi itu menunjukkan sedikitnya ilmu, sehingga harus dijelaskan. Kalau sahabat dahulu tidak perlu penjelasan, sudah paham, berarti lebih banyak ilmu mereka. Ini suatu hal yang perlu dipahami dengan baik. Jadi bukan banyaknya karangan, itu menunjukkan banyak ilmu. Berarti orang belakangan lebih paham. Tidak. Justru sebaliknya. Para sahabat, para tabi'in mereka lebih dalam ilmunya. Kenapa? Karena mereka tidak perlu penjelasan, sudah paham. Berarti dalam ilmunya. Makanya untuk hal yang seperti ini yang sudah jelas ya, yang berkaitan dengan sifat Allah SWT, maka para sahabat itu enggak bertanya. Mereka yang pertama kali mendengar hadis ini dari Nabi. Begitu juga dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan banyak sifat Allah. Mereka tidak ada satupun yang bertanya tentang sifat. Yang ditanyakan oleh para sahabat bagaimana beramal, bagaimana tata cara ini dan itu, misalnya bagaimana tata cara berwudu, itu yang Allah jelaskan. Bagaimana tata cara sholat dan sebagainya, itu yang dijelaskan oleh Rasul itu. Tapi adapun yang berkaitan dengan sifat Allah itu sudah dipahami, tidak perlu dijelaskan bagaimana sifat Allah SWT tidak sama dengan sifat makhluk, karena zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Ini sebuah kaidah yang perlu dipahami. Kenapa bisa Anda menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, padahal zat Allah tidak sama dengan zat makhluk? Ini suatu kaidah yang perlu dipahami sehingga orang tidak tergelincir dalam memahami sifat Allah SWT. Kemudian faedah dari hadis ini juga menunjukkan Allah SWT itu Maha Pengampun. Dan seseorang ketika tersalah melakukan dalam pengucapan, ketika tidak sengaja maka dia dimaafkan. Seperti orang ini yang dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, dia salah, keliru, terpleset lidahnya ketika dia saking gembiranya. Maka seseorang ketika melakukan suatu perbuatan yang salah, kalau kesalahan itu tidak disengaja, maka itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah ketika dia sengaja melakukan perbuatan dosa tersebut, atau sengaja melakukan kesalahan. Itu yang dia berdosa. Kemudian faedah dari hadis ini juga, Nabi SAW memberikan sebuah permisalan tentang bahwasanya Allah SWT itu senang terhadap hamba yang bertobat kepadanya, sebagaimana seseorang yang dia senang ketika dia kembali mendapatkan untanya yang di dalamnya ada makanan dan minuman. Tentunya permisalan yang disebutkan oleh Nabi ini untuk kita bisa memahami, bukan untuk tasbih atau menyerupakan. Tapi ini sebuah makna supaya kita bisa memahami bahwasanya kalau seandainya seseorang
yang dia kehilangan unta, yang di atas untanya itu ada makan minumnya, kemudian dia tiba-tiba mendapati unta tersebut, dia begitu senang sampai dia salah dalam berucap, saking senangnya, maka Allah SWT lebih senang lagi dari hal itu. Tapi ini bukan berarti dipahami sebagai sebuah penyerupaan, tapi ini hanya sebagai penjelasan untuk mendekatkan makna, bahwasanya kalau seandainya seseorang itu gembira, sangat gembira ketika mendapatkan untanya yang di dalamnya ada makan minumnya, bekalnya, sedangkan dia lagi butuh dan sebagainya, maka Allah SWT juga lebih senang dengan taubatnya seorang hamba ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis dari Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Hadis ini dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah SWT, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah SWT membentangkan tangannya pada malam hari agar orang-orang yang melakukan dosa bertobat, agar orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan pada siang hari bertobat kepada Allah. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang melakukan kesalahan dan dosa pada malam hari bertobat kepadanya sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dalam hadis ini Nabi menyebutkan Allah SWT membentangkan tangannya pada malam hari dan juga pada siang hari agar orang-orang yang melakukan kesalahan pada siang dan malam bertobat kepada Allah. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan apa? Sifat Allah SWT. Hadis ini juga menyebutkan sifat Allah, yaitu Allah SWT memiliki tangan. Allah SWT membentangkan tangannya. Maka di sini juga kata yadun di sini kita artikan tangan. Tangan Allah SWT. Allah membentangkan tangannya. Dan kita tidak mentakwil makna tangan itu dengan makna yang lain. Kenapa? Karena tidak perlu ditakwil, karena sudah jelas Allah SWT membentangkan tangannya. Dan tidak perlu dibayangkan, karena kita tidak mungkin membayangkan, karena seseorang itu hanya bisa membayangkan sesuatu yang sudah pernah dilihat. Tidak mungkin seseorang itu membayangkan sesuatu yang belum pernah dia lihat, itu tidak mungkin. Manusia diberikan oleh Allah SWT kemampuan untuk mengilustrasi, merenungkan, membayangkan sesuatu, tapi itu terbatas. Apa yang bisa dia ilustrasikan? Yang dia bisa bayangkan sesuatu yang pernah dia tangkap dengan indranya, yang pernah dia lihat. Maka tidak mungkin seseorang itu membayangkan bagaimana tangannya Allah. Makanya dalam hal ini apa? Kita mengatakan Allah SWT membentangkan tangannya. Sebagaimana sebelumnya tadi, bahwasanya Allah SWT memiliki tangan. Tapi bagaimana tangan Allah kita tidak mengetahui karena Allah tidak memberitahu. Dan Allah SWT tidak memberitahu kepada kita tentang tangannya bagaimana, dan kita tidak mampu untuk mengetahui itu. Dan tidak perlu karena Allah tidak memberitahu. Maka ini suatu hal yang perlu dipahami juga ya dalam memahami nama dan sifat Allah SWT. Maka kita katakan Allah SWT memiliki tangan yang sesuai dengan kebesaran Allah SWT, yang tentunya Allah SWT yang lebih tahu tentang tangannya, dan sengaja tidak diberitahu kepada manusia bagaimananya, menunjukkan ada hikmahnya. Itu tidak perlu diketahui oleh manusia, sebab kalau perlu akan disampaikan. Dan ya tidak perlu sekali lagi ditakwil. Kenapa? Karena makna tangan sudah jelas.
Dan kita katakan bahwasanya Allah SWT memiliki tangan sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan manusia. Sebagian orang yang mentakwil sifat Allah SWT, dia mengatakan apa? Jangan kita mengatakan Allah punya tangan. Sebab kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini adalah suatu kesimpulan yang keliru. Sebab ketika dia mengatakan, kalau kita mengatakan Allah SWT memiliki tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk sebenarnya. Dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk berarti. Sebab dia ingin mengatakan apa? Jangan kita katakan Allah punya tangan. Karena kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti apa? Secara tidak langsung dia membuat sebuah kesimpulan itu dengan terlebih dahulu menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya para ulama mengatakan orang-orang yang menafikan sifat Allah, ada orang-orang yang menafikan sifat Allah. Artinya apa? Allah enggak punya sifat. Allah enggak punya tangan. Baik, ya, menafikan itu ada dua macam. Menafikan secara total, lafaz dan maknanya. Ini yang disebut dengan al-mu'attilah. Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya mata. Allah enggak punya sifat. Allah enggak punya wajah. Dinafikan makna dan lafaznya. Ada yang kedua, yaitu dia menetapkan lafaz tapi menafikan makna. Ya, ada wajah tapi maknanya ditakwil. Ada tangan tapi tangan itu bukan makna tangan, ditakwil. Maka para ulama mengatakan semua orang yang mentakwil nama dan sifat Allah terutama, semua orang yang menafikan sifat Allah SWT atau mentakwilnya, sebelum dia menafikan, dia mentasbih terlebih dahulu. Artinya dalam benaknya dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk, baru dia nafikan. Sudah dia samakan dulu, baru dia menafikan. Sehingganya sering mereka mengatakan apa? Kita tidak boleh mengatakan Allah punya tangan. Sebab kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, berarti kan dia sudah menyamakan Allah dulu dengan makhluk. Siapa yang bilang seperti itu? Siapa yang mengatakan bahwasanya ketika kita mengatakan Allah punya tangan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk? Berarti Anda sendiri yang sudah menyamakan dulu. Jadi ketika mereka membaca ayat atau hadis seperti ini, dalam benak mereka sudah, oh berarti tangan Allah ya. Allah punya tangan, berarti seperti tangan kita. Tidak mungkin lah, kata dia. Nah, mungkinlah Allah punya tangan. Jadi dia mengatakan, oh berarti Allah punya tangan ya. Berarti seperti tangan kita. Berarti dia sudah menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Kemudian baru dia bilang, oh tidak mungkinlah tangan Allah sama dengan tangan kita. Oleh karena itu gimana? Ya Allah tidak punya tangan. Makanya mereka sebelum mereka mentaktil, membuang sifat Allah, mereka mentasbih terlebih dahulu. Ini kekeliruan yang sangat nyata. Kenapa? Karena hal ini tidak pernah terjadi di zaman Rasul. Para sahabat yang mereka orang yang paling paham dalam bahasa Arab, orang yang paling dalam ilmunya, tidak pernah itu terjadi. Maka kita harus berhati-hati dengan metode atau pendapat seperti ini. Kemudian hadis ini menunjukkan betapa Allah SWT rahmatnya sangat luas, di mana Allah SWT senantiasa memberikan kepada manusia kesempatan dan waktu untuk bertobat kapan saja. Seseorang yang dia melakukan perbuatan dosa siang hari, malam hari dia bertobat kepada Allah. Seorang yang melakukan dosa pada malam hari, dia biasa siang bertobat kepada Allah. Artinya apa? Allah senantiasa membukakan pintu taubat kapan saja seseorang hamba ingin kembali kepadanya. Dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah SWT. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ternyata ada waktu yang sudah ditentukan. Sampai kapan taubat diterima? Yaitu
sampai matahari tidak terbit atau sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Kalau matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya, maka pintu taubat tertutup. Maka ini tentunya menjadi sebuah perhatian bagi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kita segera bertaubat kepada Allah SWT. Karena kesempatan untuk bertaubat dibukakan oleh Allah SWT dengan lapang. Di sepanjang waktu, siang dan malam, Allah menerima taubat seseorang. Kapan Allah tidak menerima? Kalau seandainya seseorang itu, kalau seandainya matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya. Dan ini adalah salah satu tanda kiamat kubro, kiamat besar, yaitu yaitu ketika matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya, maka tidak bermanfaat lagi amal, ibadah, iman ketika itu. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Pada hari yang sudah datang sebagian tanda-tanda Rabb engkau, yang mana ketika sudah datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah tersebut, tidak lagi bermanfaat iman seseorang. Dan juga tidak bermanfaat baginya amal soleh yang dia tidak pernah lakukan sebelumnya. Kapan itu? Ketika matahari sudah terbit dari barat, dari tempat tenggelamnya atau dari barat. Ketika matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya, itu tanda kiamat besar dan sudah tertutup, berarti pintu bertobat. Allah tidak menerima. Orang ketika melihat fenomena itu, matahari terbit dari tempat tenggelamnya, semua manusia akan beriman ketika itu. Semua manusia. Karena itu adalah kejadian yang tentunya sangat dahsyat di akhir zaman. Tapi enggak bermanfaat iman mereka. Atau yang tadinya malas beramal, yang tadinya jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, dia sudah muslim, tapi melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ketika melihat matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya, mereka bertobat. Kemudian melakukan amal soleh. Apa kata Allah? Tidak bermanfaat lagi tobat Anda. Tidak bermanfaat lagi amal solehnya. Maka selama matahari masih terbit dari timur atau dari tempat terbitnya hari ini, maka pintu taubat masih terbuka. Juga riwayat selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang dia bertobat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah SWT akan menerima taubatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi seorang ketika ingin melakukan amal soleh, bertobat dari perbuatan dosa dan maksiat, itu hendaknya dilakukan sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Kalau sudah terbit matahari dari tempat tenggelamnya, maka tidak diterima lagi taubat. Tidak diterima lagi amal soleh yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah SWT atau Allah SWT Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba, akan menerima taubat seorang hamba selama hamba tersebut bertobat sebelum nafasnya sampai di kerongkongan. Malam yugharghir artinya malam taghlu ruhul hulqum, sebelum rohnya sampai di tenggorokannya, yaitu sakratul maut. Yaitu berarti ini ada dua waktu yang taubat sudah tidak diterima. Waktu yang umum,
Waktu yang umum yaitu ketika sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, itu waktu umum untuk seluruh manusia. Waktu khusus yang ada pada setiap manusia yaitu apa? Selama dia belum sakratul maut. Kalau dia bertobat ketika sudah sakratul maut, maka tidak bermanfaat taubatnya. Dia sudah berada di nafasnya sudah ditarik, sudah sampai ke kerongkongan, dia sudah melihat malaikat maut, baru ketika itu dia bertobat, maka tidak ada manfaatnya, tidak diterima taubatnya. Dan ini taubatnya Fir'aun. Fir'aun itu bertobat dia. Allah ceritakan dalam surah Yunus. Allah katakan hatta idza adrakahul gharq. Sampai ketika Fir'aun itu mendapati dia sudah tenggelam dalam laut merah. Dia sudah yakin bahwasanya dia akan mati, Fir'aun itu. Qala amantu, dia mengatakan saya beriman. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman, sungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali yang Bani Israel menyembahnya, dan aku termasuk orang yang muslim. Kata siapa? Fir'aun. Bertobat enggak Fir'aun? Bertobat. Tapi kapan? Ketika sudah masuk ke Laut Merah. Ketika sudah sakarat. Allah katakan dalam ayat selanjutnya, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kamu bertobat, wahai Fir'aun, kata Allah. Padahal kamu sebelumnya termasuk orang yang melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi. Tidak diterima oleh Allah. Allah SWT juga mengatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-17, Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su' bijahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakiman. Bahwasanya taubat itu adalah bertobatnya seorang kepada Allah itu adalah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa karena kejahilan mereka. Kemudian mereka segera bertobat. Bertobat dalam waktu yang dekat. Dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertobat. Mereka itulah yang Allah SWT terima taubat mereka. Kemudian dalam ayat ke-18 Allah kata walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna wa hum kufar ulaika a'tadna lahum adzaban alim. Kata Allah, bukanlah taubat yang diterima itu bagi orang yang dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kemudian ketika datang kepada mereka kematian, baru dia mengatakan saya sekarang bertobat. Dan juga tidak diterima taubatnya orang yang dia meninggal dalam keadaan kufur. Bagi mereka azab yang pedih. Kan dalam ayat ini Allah katakan Allah tidak menerima. Tidaklah taubat itu diterima ketika seorang melakukan dosa, kemudian ketika datang kematian baru dia mengatakan saya bertobat sekarang. Ini tubtul an. Saya bertobat sekarang. Tidak diterima itu. Maka ini memberikan faedah kepada kita ayat dan juga hadis ini. Ayat dan hadis Nabi SAW memberikan faedah bahwasanya seorang akan senantiasa diterima oleh Allah SWT taubatnya selama dia melakukan taubat itu di waktunya. Kapan waktu diterima taubat? Selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya atau selama seseorang belum sampai ruhnya ke kerongkongannya. Sampai sebelum sakarat. Tapi kalau sudah sakaratul maut, naudzubillah, taubat seseorang tidak diterima oleh Allah SWT dan dia berarti dosanya tidak diampuni. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini beberapa hadis yang bisa kita baca pada sore hari ini. Setelah ini hadis Zir yang cukup panjang. Nanti kan kita lanjutkan. Ada sekitar 3 hadis lagi dalam kitab Taubat, tapi semuanya hadis yang panjang. Ya, hadis 19, 20 dan 21. 21 hadis yang paling panjang. Tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Maka ini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.